Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Amelia Ramadan, kemudian ada Hilda Maulidia Utami, serta Irna Maifatur Rahmah yang akan membahas mengenai materi evaluasi ranah psikomotorik matematika keterkaitan ranah psikomotorik dalam kurikulum 2013. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian evaluasi, di mana evaluasi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang artinya penilaian atau penaksiran. Sedangkan secara istilah adalah suatu proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek dengan adanya acuan untuk mencapai tujuan yang akan tercapai. Adapun materi selanjutnya yaitu membahas mengenai tahapan dalam evaluasi. Di sini terdapat 5 tahapan dalam evaluasi. Yang pertama yaitu apa saja yang dievaluasikan. Dalam akhir sebuah penelitian pasti ada kaitannya dengan evaluasi. Maka dari itu, kita harus memaparkan dengan jelas poin-poin yang akan dievaluasi sebelum mengevaluasi. Kemudian yang kedua yaitu merancang kegiatan evaluasi. Adanya rancangan dalam evaluasi, rancangan yang memiliki peran besar dalam evaluasi. Rancangan evaluasi akan menciptakan suasana intens dalam kegiatan evaluasi. Kemudian yang ketiga ada pengumpulan data evaluasi. Diadakannya evaluasi karena nanti akan adanya pengumpulan data-data yang diharapkan akan berjalan secara efisien dan efektif. Kemudian yang keempat adanya analisis data dan pengelolaannya. Adanya analisis data serta pengolahannya, di mana data akan dianalisis, kemudian data akan diolah dan dikumpulkan. Hasil akhirnya akan dibandingkan dengan harapan nantinya sesuai tidaknya dalam tujuan awal. Kemudian yang kelima yaitu pelaporan hasil evaluasi. Dalam hal ini, evaluasi nantinya dikumpulkan berupa tulisan yang dapat dimanfaatkan semestinya. Materi selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi meliputi yang pertama, mengetahui tingkatan pemahaman dalam suatu pembahasan atau kompetensi. Kedua, memecahkan masalah-masalah sehingga kegiatan evaluasi ini memperbaiki hal-hal yang salah. Ketiga, untuk mengetahui tingkatan efisiensi dan efektivitas suatu metode media serta sumber daya lainnya dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Yang keempat, sebagai informasi baik untuk memperbaiki kekurangan dalam kegiatan. Dalam pendidikan mencakup beberapa ranah, diantaranya ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Salah satunya yaitu ranah psikomotorik. Dalam ranah ini terkait dengan aktivitas otot dan gerakan tubuh, anggota badan atau bagian tubuh yang digunakan untuk tindakan tertentu. Matematika tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Di semua jenjang pendidikan, matematika selalu ada dan belum bisa dihapuskan. Kebutuhan penilaian psikomotorik dalam matematika. 1. Untuk validitas konkueren serentak atau tinggi. 2. Dasar untuk tugas baru. 3. Menghindari fiksasi pada tahap selanjutnya. 4. Dominan kegiatan psikomotorik. 5. Pengabdian psikomotorik dalam preferensi untuk penilaian kognitif. 6. Hukum kontak. 7. Untuk menerapkan konsep-konsep Piaget atau Bruno. 8. Hukum antisipasi pematangan morfologis. 9. Menyeimbangkan pengembangan kepribadian untuk tantangan di masa depan. 10. Untuk pembelotan dini dari endowment positif atau negatif dalam kegiatan olahraga dan opsi serupa untuk dorongan atau peningkatan. Selanjutnya, domain dalam psikomotorik terdiri dari 6 hal. Yang pertama, perfeksi kesiapan. Fisik, mental, dan emosi harus dipersiapkan
dengan matang, karena untuk mempelajari matematika hal tersebut sangat penting agar dijaga tetap stabil. Yang kedua, respon terpimpin. Jiwa coba-coba harus ditanam, karena dalam matematika tidak hanya mengandalkan materi yang dihafal, tetapi harus berani mempraktekkan dan mencoba hal yang baru. Yang ketiga, mekanisme. Langkah-langkah harus dibiasakan agar cakap dan tepat. Yang keempat, respon yang tampak kompleks. Cakupan materi dalam matematika kompleks sehingga siswa harus memiliki jangkauan atau gerakan yang kompleks pula. Yang kelima, penyesuaian. Mau tidak mau, siswa harus menyesuaikan materi-materi baru yang diberikan kepada mereka atau hal-hal baru yang harus dipelajari. Yang terakhir, penciptaan. Ketika sudah semuanya, maka siswa diharapkan bisa menciptakan jalan lain atau langkah-langkah lain yang bisa mempersingkat atau sesuai dengan minat siswa. Hasil dari belajar psikomotor tampak dari tindakan dan perilaku siswa. Tindakannya yaitu 1. Gerakan refleks, 2. Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar, 3. Kemampuan pada perseptual, 4. Kemampuan di bidang fisik, 5. Gerakan-gerakan skill, keenam, kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-dekursif. Tingkatan psikomotor pada kurikulum 2013. Pertama, meniru. Dalam hal ini tidaklah sulit dilakukan di kurikulum ini, karena kecenderungan guru yang memberikan materi kepada siswa dengan cara agar siswa bisa meniru apa yang dilakukan oleh guru. Hal ini pula yang paling sering dijumpai di pendidikan. Yang kedua, manipulasi. Hampir sama dengan meniru, tetapi manipulasi siswa diberikan petunjuk-petunjuk melalui tulisan. Siswa diberikan pegangan buku supaya siswa mempelajarinya sendiri dan menanyakan apa yang tidak diketahui pada guru, tetapi guru tidak memberikan materi jika tidak ditanyakan. 3. Ketepatan gerakan. Siswa tidak lagi diberikan contoh melalui visual dan tulisan. Siswa menghafal fase sebelumnya dengan mengandalkan ketepatan. Yang keempat, artikulasi. Dalam hal ini tidak hanya berpatokan pada ketepatan, tapi juga mempertimbangkan ketepatan waktu dan kecepatan. Dan yang kelima, naturalisasi. Ketika siswa dihadapkan dengan permasalahan, siswa akan refleks untuk bisa mencari penyelesaiannya sendiri tanpa ada perintah dan aba-aba. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga ilmu-ilmunya dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.